Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li nabiyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ali kullin wa ashabi kullin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man huququn alaina minal aba'i wal ummahat minal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahu yuwaffiquna wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk taat kepadanya, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun yang dilakukan oleh hati. Mari kita dengan niat ikhlas karena Allah taala meneruskan ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-20. Qala al-muallifu rahimahullah al-ishruna. Mulai di sini, mulai hadis yang ke-20, Al-Hafidh An-Nawawi beliau tidak menyebutkan al-hadithu al-ishrun, tidak demikian. Sebelumnya itu beliau senantiasa menyebut al-hadithul awal misalkan, sampai dengan hadis yang ke-19. Nah, di nuskhahnya Al-Hafidh Al-Ala'i ini, Al-Imam An-Nawawi itu tidak menyebutkan Al-Hadithu Al-Ishrun, tapi langsung Al-Ishrun yang ke-20. Maksudnya adalah hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin, dari sahabat Abi Mas'ud, julukannya Abi Mas'ud, Uqbah, yang bernama Uqbah ibni Amrin al-Ansari. Uqbah bin Amr yang berjuluk Abu Mas'ud atau Abi Mas'ud ini adalah sahabat dari kalangan Ansar, dari suku Khazraj. Al-Badriyyi. Al-Badriyyi di sini terdapat khilaf. Ada yang mengatakan karena beliau itu pernah singgah atau pernah berdiam diri, pernah berdiam dalam waktu yang agak lama di lembah Badr. Jadi Al-Badriyyi adalah orang yang pernah tinggal, orang yang pernah singgah di Badr. Ada juga yang mengatakan Al-Badriyyi di sini maksudnya adalah li syuhudihi ma'rakatal Badri, karena beliau ini mengikuti atau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasul beliau berperang di perang Badar Al-Kubra. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Badriyyi ada khilaf, ada yang mengatakan karena beliau pernah singgah di lembah Badr, ada juga yang mengatakan karena beliau itu memang melakukan atau bersama dengan Rasulullah melakukan perang Badar. Semacam itu. Beliau adalah orang yang syahida Bai'atul Aqabah, orang yang menyaksikan Bai'atul Aqabah. Artinya apa? Beliau ini adalah umat Islam dari kalangan Ansor yang qadimin. Jadi Ansor itu kan tidak semuanya langsung masuk Islam. Nah, ini Uqbah bin Amr
Ini adalah sahabat yang masuk Islamnya dari kalangan Ansor, maksudnya umat Islam dari kalangan Ansor yang masuknya lebih dahulu. Beliau tinggal di Kufah. Beliau itu ditugaskan oleh Sayyiduna Ali untuk tinggal di Kufah, kemudian meninggal di sana. Meninggal di sana. Radhiyallahu anhu annahu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Sayyiduna Muhammad Rasulullah, beliau berkata, inna mimma adrakan nasu. Inna mimma adrakan nasu. Ay inna ba'doma adrakan nasu. Di antara sebagian yang ditemukan oleh manusia. Di antara, sesungguhnya di antara sebagian yang ditemukan oleh manusia secara umum. Dari kalangan dulu, kalangan sekarang. Kalangan dulu maksudnya sebelum Nabi kita Muhammad diutus, ataupun sekarang, yakni ketika Sayyiduna Muhammad diutus. Min kalamin nubuwati, ay min kalami dzawin nubuwah. Min kalamin nubuwati, ay min kalami dzawin nubuwah. Dari ucapannya orang-orang yang mempunyai derajat kenabian, pangkat kenabian. Orang Arab itu seringkali membuang kalimat dalam susunan mudhof ilaih yang dibuang mudhofnya. Jadi orang Arab itu sering, karena sudah saking jelasnya, maka mereka membuang dalam arti tidak menyertakan mudhof dalam susunan mudhof ilaih, dalam susunan idhofah. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran disebutkan wa usyribu fi qulubihimul ijlah. Mereka itu di dalam hatinya sudah terkontaminasi untuk menyembah mahabbah. Mahabbah di sini maksudnya mencintai, maksudnya adalah menyembah anak sapi, patung anak sapi. Nah, wa usyribu fi qulubihim al-ijla ay hubbal ijli. Ada hub di sini sebagai mudhaf, al-ijlu yang merupakan mudhof ilaih. Nah, idhofah hubbal ijli dibuang mudhofnya, yang dicantumkan hanya mudhof ilaih. Itu sangat banyak terlaku dalam bahasa Arab. Nah, di sini juga sama. Min kalamin nubuwati ay min kalami dzawin nubuwah. Sesungguhnya sebagian yang ditemukan manusia secara umum, ada yang namanya wisdom, ada yang namanya kebijakan yang ditemukan oleh umat manusia. Min kalami dzawin nubuwati, dari ucapannya para sosok yang mempunyai derajat kenabian, al-ula, yang dahulu, al-ula, yang dahulu, yang kuno. Maksudnya apa? Maksudnya al-anbiya as-sabiqin, al-anbiya sebelum Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya berwasiat, semuanya mengajarkan. Seluruh nabi itu pasti mengajarkan hal ini. Seluruh nabi sepakat bahwa hal ini yang akan kita kaji nanti, yakni tentang malu yang terpuji, itu adalah sesuatu yang disyariatkan Allah Ta'ala.
Saya ulang, seluruh anbiya, seluruh para nabi bersepakat bahwa malu itu terpuji. Malu yang terpuji itu merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Sesuatu yang diperintahkan dan tidak dinasakh. Tidak pernah yang namanya malu yang terpuji ini dinasakh. Hukumnya habis sampai pada masa atau era nabi tertentu itu tidak. Tapi senantiasa berlaku hingga yaumil qiyamah. Dari dulu sampai sekarang umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan yang namanya malu. Jadi ma min nabiyyin illa wa qad hatha wa naddaba ummatahu ilaihi. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kecuali mereka memerintahkan, mereka menganjurkan, mereka senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan atau senantiasa melazimkan yang namanya malu. Nah ini saya ulang, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Di antara sebagian yang ditemukan manusia secara umum, siapapun dia. Kalau mereka pernah kedatangan Nabi atau pernah mendengar Nabi, itu pasti mereka akan mendengarkan ucapan yang seperti akan kita jelaskan nanti. Yang berasal dari ucapannya para nabi-nabi yang terdahulu. Siapapun nabi itu berwasiat dengan hal ini. Apa itu? Idza lam tastahyi. Wa fi riwayatin idza lam tastahi. Coba perhatikan. Idza lam tastahyi. Pakainya seperti itu. Panjenengan nuskhahnya idza lam tastahyi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, bukan nuskhah tapi riwayat yang lain, idza lam tastahi. Tastahi. Maknanya sama. Idza lam tastahyi, dalam riwayat yang lain idza lam tastahi. Sebelum saya lanjutkan, fasna masyita rawahul Bukhari itu, ini adalah dorongan, ini adalah anjuran dari seluruh para nabi terhadap umatnya untuk melazimkan malu. Semacam itu. Hadza fihi hathun wa tashji'un 'alal haya. Ini adalah perintah. Awas, di dalam bahasa Arab itu ada, saya ulang nanti, perintah yang seakan-akan sebaliknya, tapi justru mendorong kepada yang menjadi lawannya. Maksudnya begini, seakan-akan ini kalau dipahami secara sekilas, dan ini tidak boleh diyakini, idza lam tasdi, kalau sudah enggak malu ya sudah, lakukan apa yang kamu kehendaki. Seakan-akan memerintahkan untuk berbuat jelek, seakan-akan Rasul memerintahkan untuk berbuat yang tidak baik. Maksudnya tidak demikian. Ini adalah hathun, ini adalah dorongan, ini adalah anjuran dari seluruh para nabi agar berbuat malu. Yakni apa? Maknanya begini. Jadilah orang yang pemalu jika engkau tidak melaksanakan perintah Allah. Jadilah kamu orang yang pemalu, malu apabila engkau melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maknanya seperti itu. Jadi, saya ulang. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Itu maknanya apa? Maknanya adalah kita itu dianjurkan untuk senantiasa malu. Maksudnya begini, malulah jika kita diperintah Allah tidak melaksanakan.
Malulah kepada Allah jika kita dilarang oleh Allah tapi melanggar apa yang dilarang. Maknanya begitu. Ini artinya apa? Di dalam hadis ini terdapat yang namanya tahdid. Apa namanya? Tahdid, ancaman jika kita tidak berbuat atau tidak merasa malu. Sehingga seseorang yang tidak punya urat malu, kata orang Melayu, urat malunya sudah putus katanya. Nah itu, maka dia akan berbuat seenaknya. Jadi begini, saya ulang. Dalam ucapan Nabi ini terdapat yang namanya tahdid. Tahdid itu ancaman jika tidak berbuat malu. Kalau kamu tidak malu, kamu pasti melakukan perbuatan yang semena-mena. Apa yang diperintah tidak dilakukan, apa yang dicegah pasti dilanggar. Maksudnya begitu. Itu yang dimaksud dengan tahdid. Seperti dalam Al-Quran disebutkan faf'alu ma syi'tum. Lakukanlah, secara lahir mananya lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Itu maknanya bukan seperti tadi. Maknanya begini, jika kamu sudah diberi peringatan oleh Rasulullah, kalian tidak boleh kufur, kalian tidak boleh maksiat. Orang yang tidak masuk Islam maka tidak boleh kufur, masuklah dalam Islam. Orang yang sudah Islam, jangan bermaksiat. Lah kemudian ada perintah seakan-akan memerintahkan faf'alu ma syi'tum. Artinya begini, jika kalian sudah diperintah oleh Allah dan Rasulnya, jika kalian sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan kalian sudah tahu akibatnya, silakan saja kalau mau menanggung akibatnya. Itu bukan berarti memerintahkan untuk berbuat kufur atau maksiat. Seperti ungkapan begini, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Awas, ini adalah perintah tapi sebenarnya ancaman. Dalam bahasa Arab itu ada amrun, perintah, tapi maknanya adalah tahdid, maknanya adalah ancaman. Contohnya lagi tadi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sebelumnya ada ayat yang menjelaskan, jika orang beriman maka balasannya begini. Jika orang yang kufur maka balasannya begini. Orang yang beriman maksiat maka balasannya begini. Orang yang beriman taat maka balasannya demikian. Nah, kemudian ayatnya faman syaa'a falyu'min. Kalau kalian sudah tahu, silahkan saja apabila kalian mau menanggung akibatnya orang yang kufur. Apabila kalian mau menanggung akibatnya orang yang bermaksiat, silakan saja falyakfur. Kalau kalian sanggup menanggung akibatnya. Tapi ini bukan berarti memerintahkan. Bisa dipaham ya? Jadi di sini adalah ungkapan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, itu artinya yang demikian tadi. Terus malu itu perlu panjenengan dan kita ketahui bersama, itu ada malu yang terpuji. Al-haya'u haya'ani. Al-haya'ul mamduh dan al-haya'u al-madhmum. Malu itu ada dua. Malu itu ada dua. Malu yang terdapat dalam hadis Nabi tadi adalah malu yang terpuji. Yakni apa? Malu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa itu malu yang terpuji? Khajalun yakunu fin nafsi. Saya ulang. Al-haya'ul mamduh. Khajalun yakunu fin nafsi yamna'u al-insana ayyaf'ala ma huwa qabihun syar'an au ma huwa qabihun urfan. Itu namanya malu yang terpuji. Saya ulang. Al-haya'ul mamduh khajalun
yakunu fin nafsi yamna'ul insana ay yaf'ala ma huwa qabihun syar'an au ma huwa qabihun urfan. Itu adalah malu yang terpuji. Saya ulang. Saya jelaskan. Malu yang terpuji adalah apa? Khojal, rasa sungkan, rasa pekewuh, yakunu fin nafsi, yang ada pada hati seorang hamba. Di mana rasa sungkan, rasa pekewuh ini yamna'ul insan, mampu mencegah seseorang. Mencegah dari apa? Ayyaf'ala ma huwa qabihun syar'an. Sungkan ini, rasa tidak enak, sungkan ini mencegah dia untuk melakukan apa-apa yang jelek menurut syarak. Apa-apa yang jelek menurut syarak terbagi menjadi dua. Yang pertama yang haram, kemudian yang makruh. Nah itu. Jadi kalau ada dalam hati rasa sungkan, rada pekewuh, dalam hati seseorang, di mana rasa itu mampu menjadikan orang tercegah, mencegah dia dari melakukan sesuatu yang dicela, sesuatu yang menurut syariat itu tercela, yakni apa? Minal muharramat wal makruhat, yakni hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan. Nah, ini adalah malu yang terpuji. Satu. Jadi standarnya adalah syarak. Atau yang kedua, au ma huwa qabihun urfan, atau sesuatu yang jelek secara uruf. Uruf itu secara umum. Umumnya siapa? Apa umumnya menungsa kabeh? Umumnya seluruh manusia? Bukan, tapi urfu dzawil fadli. Umumnya orang yang mempunyai keutamaan. Jadi kalau kita hidup di suatu tempat, di tempat itu ada orang-orang utama. Nah, orang-orang utama itu biasanya mereka itu akan menganggap seakan-akan sudah menjadi kesepakatan. Oh ini baik, oh ini jelek. Nah, yang dianggap sebagai sesuatu yang tercela oleh kebanyakan orang yang ahlul fadli, dzawil fadli, orang yang mempunyai keutamaan, tokoh masyarakat lah misalkan, semacam itu. Nah, menurut mereka itu jelek. Ini adalah malu yang terpuji. Jadi apabila ada orang, misalkan kalau ada seorang santri, misalkan saja seorang santri atau kiai, pakai celana pendek di bawah lutut, celananya di bawah lutut, terus di atasnya itu di atas pusar, menutupi aurat apa menutupi aurat? Menutupi aurat. Tapi seandainya ada santri, celananya celana pokek, jalan-jalan, kira-kira gimana? Santri itu pasti malu. Pasti malu apabila melakukan sesuatu yang dianggap jelek oleh ahlul fadli. Ini namanya malu yang terpuji. Saya ulang, malu yang terpuji adalah perasaan sungkan, perasaan pekewuh yang ada dalam hati, di mana perasaan ini mencegah seseorang dari berbuat yang dianggap tercela, yang tidak terpuji menurut syarak, dan dalam hal ini mencakup dua hal, yakni perkara yang haram dan yang makruh. Kemudian yang kedua adalah yang dianggap jelek oleh umumnya orang-orang yang utama. Itu namanya malu yang terpuji. Semacam itu. Kemudian al-haya'u al-madhmum. Yang selanjutnya adalah al-haya' al-madhmum. Ada malu yang
yang tercela. Apa itu malu yang tercela? Malu yang tercela itu adalah nau'u khajalin minan nas yamna'uka min fi'lil khair. Malu yang tercela adalah perasaan ewuh pekewuh yang ada pada diri manusia, tapi perasaan nggak enak ini khojal, nggak enak, canggung, sungkan. Kalau bahasa Jawa Timur ini biasanya sungkan. Aku sungkan aku. Nah, sungkan itu maksudnya nggak enak. Khojalun, nau'u khojalin minan nas, malu terhadap orang lain. Terus yamna'uka min fi'lil khair, yang karena rasa itu kita atau orang yang mengalami itu tidak mau berbuat kebaikan. Itu namanya malu yang malu yang tercela. Maka hendaknya kita itu harus bisa memilah dan memilih mana malu yang baik, yang mahmud, dan mana malu yang tercela. Semacam itu. Sekarang malu yang paling minim. Malu yang paling minim yang harus ada pada diri seorang muslim yang sempurna. Apa? Allah gini. Aqallu maratibi kamalil haya'i. Malu yang paling minim yang menunjukkan kesempurnaan imannya seseorang. Kalau tadi malu ada dua, ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Sekarang sifat malu yang paling sedikit yang menunjukkan kesempurnaan iman, yang paling sedikit menunjukkan kesempurnaan Islam. Para ulama menyebutkan aqallu maratibi kamalil haya'i. Ini kalau sempat ditulis silahkan. Alla yarakallahu haitsu nahaka wa alla tuftaqada haitsu amaraka. Maknanya apa? Maknanya la ta'sillaha haitsu nahaka. Tidak bermaksiat pada apa yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, wa alla tuftaqada haitsu amaraka. Dan wa alla takuna ghaira fa'ilin lil wajib. Dan hendaknya kita itu tidak melakukan sesuatu yang hendaknya kita tidak dalam posisi tidak melakukan yang wajib. Itu adalah malu yang paling sedikit yang menunjukkan kesempurnaan iman. Saya ulang. Alla yarakallahu haitsu nahaka. Janganlah sampai kita, semoga kita dijadikan semacam ini, kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala ketika atau pada apa yang Allah cegah. Terus wa alla tuftaqada haitsu amaraka. Dan jangan sampai kita itu tidak melaksanakan perkara yang wajib. Ini paling minim. Jadi paling tidak yang namanya malu yang menunjukkan kesempurnaan iman pada intinya begini. Yang wajib kita jangan sampai saat tidak melakukan. Yang maksiat jangan sampai kita melanggar. Itulah malu yang paling sedikit yang menunjukkan kesempurnaan imannya seorang hamba. Kembali kepada tadi, ada malu yang tercela ya. Ada malu yang tercela. Maka ada ungkapan dari para ulama yang mengatakan la yastahyi syaikhu ayyata'allamal ilma kama la yastahyi ayyakulal khubza. Karena orang yang
imannya sempurna itu meninggalkan malu yang tercela, maka seandainya, ini ulama nih yang mengucapkan, la yastahyi asy-syaikhu, orang yang sudah sepuh pun, orang yang sudah tua, hendaknya dia tidak malu untuk belajar ilmu agama. Jangan karena begini, aku wis tua Pak Kiai, saya sudah tua, saya sudah sepuh, nyong wis duwe putune wis rembel Pak Kiai, masa nyong pan ngaji bae dan sebagainya. Hendaknya jangan semacam ini. Kalau ada orang yang sudah sepuh kemudian malu untuk mencari ilmu, maka dia sebenarnya dia adalah malu yang tercela. Kayak wong sepuh, angger wong sepuh kepengine mangane sing amoh-amoh apa sing alot? Sing khubes, roti itu amoh apa alot? Amoh. Dadi angger wong sepuh yakin angger ning perkara sing amoh, misalkan dia ada orang sepuh tuh dipilih, dikongkon milih. Monggo Mbah, mame sing sekeca pundi? Oh, sing kiye ya sing amoh. Dia nggak akan malu untuk memilih yang mudah dicerna. Daripada dia memilih balung, maka dia malu. Dia nggak mungkin milih balung. Ketika disuruh milih antara balung tulang dengan sesuatu yang lembut, sesuatu yang mudah dicerna, pasti dia akan nggak malu. Dia nggak malu untuk memilih yang mudah dicerna. Demikian juga, yang namanya orang yang sepuh, dia tidak malu andaikan dia mencari ilmu, sebagaimana dia tidak malu apabila dia makan roti, sesuatu yang mudah dicerna. Suatu ketika Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, panjenengan semuanya tahu Al-Imam Ahmad ini adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, yang saking cerdasnya itu beliau kemudian mencapai derajat ijtihad. Mencapai derajat ijtihad mutlak, yakni apa? Orang yang mampu menyarikan usul, menyarikan qawaid yang ada pada Al-Quran, pada hadis, dijadikan usuluddin, qawaidul fiqih, disarikan dari Quran, dari hadis. Dari usul, dari qawaid itulah Imam Ahmad bin Hambal dan para imam mujtahid yang lain ini mampu mengeluarkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara langsung. Ini Al-Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan saking luar biasanya Al-Imam Ahmad bin Hambal, Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai gurunya itu meminta gamis, meminta baju yang biasa dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika mengajar, ketika mengaji, ketika sholat sunnah. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu mengutus muridnya yang bernama Rabi bin Sulaiman, ngutus, kayak mana? Imam Ahmad bin Hambal, beliau sedang di Baghdad. Waktu itu Imam Asy-Syafi'i sedang di Mesir. Tolong ini kirimkan surat ini jangan engkau buka. Surat ini jangan sekali-kali engkau buka sebelum engkau sampai ke hadapan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ternyata ini setelah Rabi bin Sulaiman dari Mesir menuju ke Baghdad, memberikan surat kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal. Apa isinya? Isinya di situ termaktub bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpinya Al-Imam Asy-Syafi'i disuruh memberikan kabar gembira kepada Imam Ahmad bin Hambal bahwa beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i dalam mimpinya itu, Rasulullah berpesan, engkau akan mendapatkan ujian yang besar. Nah, inilah. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu diperintah oleh Rasulullah dalam mimpi
agar Imam Ahmad bin Hambal bergembira karena beliau kedudukannya tinggi menurut Allah Ta'ala. Tapi dia akan mengalami musibah yang besar. Semacam itu. Imam Ahmad bin Hambal, beliau tersenyum dan sekaligus menangis. Karena itu tadi, tidak pantas merasa kabar gembira yang demikian ini dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena disurati oleh gurunya itu tadi. Nah, akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada Rabi' bin Sulaiman ini, apakah kau sudah membuka isi surat ini? Belum, saya belum pernah membuka. Nah, kemudian di surat itu juga Imam Asy-Syafi'i meminta gamis, meminta pakaian yang biasa dikenakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam bin Hambal melepas bajunya ini, panjenengan kasihkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Pulanglah ke sana. Ketika pulang ke Mesir, Imam Asy-Syafi'i menciumi gamis. Coba, gamisnya muridnya sendiri, gamisnya orang yang dulu pernah mengaji kepada Al-Imam Asy-Syafi'i dan menjadi orang besar. Imam Asy-Syafi'i itu cinta kepada Imam Ahmad bin Hambal karena Allah Ta'ala. Muridnya pinter, muridnya wong alim, muridnya banyak pengikut, beliau ikut senang. Nah, inilah diantara tanda kesempurnaan iman. Orang yang sempurna imannya adalah diantaranya tadi, ikut senang apabila orang lain mendapatkan nikmat, orang lain mendapatkan kemuliaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, gamisnya ini kemudian diciumi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian suatu ketika pada saat Imam Asy-Syafi'i dimintai obat oleh orang, maka gamis itu dicelup ke air oleh Imam Asy-Syafi'i, terus airnya diminumkan kepada yang meminta obat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya apa? Tabarrukan kepada gamisnya muridnya, yakni Al-Imam Ahmad bin Hambal. Orang yang demikian ini suatu ketika beliau ini tergopoh-gopoh, melayu rengosan, ngos-ngosan, paham ya? Ini yang online nggak paham nih. Rengosan, ngos-ngosan, tergopoh-gopoh, tersengal-sengal nafasnya, sambil membawa tinta. Kalau anak pesantren dulu itu ada yang namanya pentul, pulpen tutul. Nah, jadi membawa tinta dan pulpen tutulnya itu dikempit di sini. Terus ditanya sama orang-orang, ila aina tadhhab ya imam? Badhe tindak pundi panjenengan Imam Ahmad bin Hambal? Panjenengan kok nggawa kuwi sing ngarane pulpen dengan tinta? Itu mau kemana panjenengan? Jenengan pan luru ilmu, jarene sing ngaru-ngarui Imam Ahmad bin Hambal. Sampean nggawa tinta terus. Jarene Imam Ahmad bin Hambal, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Saya akan senantiasa belajar sampai saya dijemput ajal. Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Itu artinya apa? Al-Imam Ahmad bin Hambal begitu tawadhu'nya, sudah menjadi seorang ulama mujtahid, tapi beliau senantiasa membawa pulpen dan mengaji kepada ulama yang lain. Jangan dianggap Al-Imam Ahmad bin Hambal tidak mau ngaji kepada kepada ulama yang lain, walaupun beliau sudah menjadi imam mujtahid. Jadi apa kata beliau? Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Baca bareng. Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Senantiasa mencari ilmu sampai ajal menjemput. Maknanya seperti itu. Senantiasa bersama dengan tinta sampai dengan datang ke alam kubur. Maksudnya senantiasa mencari ilmu. Tidak malu beliau itu untuk mengaji kepada ulama yang bahkan bukan ulama mujtahid, tapi barangkali qiraahnya lebih tinggi, barangkali ilmu hadisnya lebih tinggi, semacam itu.
Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan sahabat Ansor. Lam yamna'hunna haya'uhunna minat tafaqquhi fid din. Ni'man nisa'u nisaul ansar, kata Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ikut berhijrah menuju ke Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuji kepada wanita-wanita Ansor. Wanita-wanita dari kalangan Ansor, dari kalangan penduduk Madinah itu orangnya pemalu. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah, lam yamna'hunna haya'uhunna minat tafaqquhi fid din. Malu mereka tidak menjadikan mereka tidak mau mengaji. Ana wong wadon kok isin luruh ilmu. Ini berarti tidak meniru dari kalangan sahabat Ansor, dari kalangan perempuan. Yang namanya mengaji, baik laki-laki ataupun perempuan, itu tidak boleh malu. Ya, walaupun tempatnya harus dipisah. Masa wong wadon karo wong lanang ngajine dicampur, kan bahaya. Ini kata siapa? Sayyidatuna Aisyah. Kemudian dari Al-Mujahid dikatakan, la ya'lamul ilma mustahin wala mutakabbir. Tidak akan dapat memperoleh ilmu. Ada dua orang yang tidak dapat memperoleh ilmu. Siapa? Mustahin. Orang yang malu dengan malu yang tercela. Panluru ilmu isin. Terus mutakabbir, wis merasa luwih dhuwur ilmune, luwih hebat daripada liyane. Maka para ulama itu seperti Al-Imam An-Nawawi nih yang mengarang kitab ini, beliau mengatakan begini, di antara adabnya seorang guru adalah tidak malu apabila mengaji kepada orang yang umurnya lebih muda. Untuk apa? Untuk menghancurkan nafsu berupa kesombongan yang ada di hati siapapun. Karena awas, manusia itu di samping lahiriah yang harus kita hiasi, batiniah juga harus kita hiasi. Jangan sampai karena kita merasa lebih besar, lebih alim, lebih pintar dan sebagainya, kita tidak mau mendengarkan ilmu dari orang yang lebih muda usianya, yang jaremoni junior. Sampai entah bocah wingi, misalkan ada kata-kata bocah wingi anak apa kaya ngora weru latare, kaya ngora weru dan sebagainya. Lah nyong karo ente nang tuan nyong to sing mulang kiai kuna, ente ta sing mulang kiai nom. Dadi kiaine ente kowe barenge nyong. Lho nyong ngaji ning ente, ya sungkin no. Misalkan. Semacam ini la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu atau orang yang takabbur. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Cuman ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian lanjut hadis yang ke-21. Al-Hadi wal Ishruna. Al-Hadi wal Ishruna, hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrota. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Amrin, ada yang mengatakan kunyahnya sahabat ini adalah Abi Amroh. Bernama asli Sufyan ibni Abdillahi Tsaqafiyyi. Bernama asli Sufyan, putra dari Abdullah. Putra dari Abdullah. Annahu qala. Beliau Sufyan bin Abdillah. Sufyan bin Abdillah ini itu berasal dari Bani Thaqif. Bani Thaqif yang berada di Taif. Nah,
siapa? Sufyan bin Abdillah ini adalah orang yang dipercaya oleh Sayyiduna Umar untuk menjadi wali. Maksudnya pemimpin. Nah, kalau di sini adanya namanya wali kota. Nah, siapa? Sufyan bin Abdillah ini adalah amilan waliyan lit Taif, merupakan orang yang dipercaya oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu pada saat kekhilafan beliau untuk memimpin kota Taif. Min Bani Thaqif. Nah, beliau ini beliau berkata, qultu, saya dulu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, dulu saya pernah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qul li ay khussani. Qul li ay khussani. Terangkan saya wahai Rasulullah secara khusus. Singarane para sahabat kowe kepengine disayang kabeh ning Kanjeng Nabi. Dadi angger marak ning yai pada baik kaya santri marak ning yai, kepengine disayang secara khusus ning yaine. Nah, ini ada sahabat. Qul li, katakan, maksudnya khususkanlah wahai Rasulullah, li untuk saya sendiri, fil islami, tentang hal yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Fil Islam ay fi kamalil Islam. Qul li ay khussani biqaulin. Kanjeng Nabi nyong diwasiati len, ke mumpung laka wong bahasane ngono kuwi. Nyong diwasiate, kula niki diwasiati secara khusus Kanjeng Nabi. Mumpung boten-boten tiang, kira-kira begitu ya. Jadi Nabi itu diminta oleh sahabat Sufyan bin Abdillah ini, dimintai wasiat untuk apa? Untuk menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Qaulan ay qaulan kafian syafian, satu ucapan yang kafian, cukup sebagai pedoman hidup saya, syafian, bisa menjadikan saya itu puas. Maksudnya puas, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Setelah ini saya tidak akan bertanya kepada panjenengan selain panjenengan. Cukup saya bertanya kepada panjenengan. Sahabat iku lamun diterangkan, lamun dikatakan oleh Rasulullah, diwasiati ning Rasulullah, itu merasa sangat berpuas hati. Padahal wasiat yang sama bisa jadi datangnya dari sahabat. Tapi ini kepengin diwasiati langsung oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi kita menjawab, qul. Nabi kita menjawab, qul amantu billah ay ma'a tasdiqil qalbi. Katakanlah, maksudnya bukan hanya berkata, tapi juga disertai dengan keyakinan dalam hati bahwa dia beriman kepada Allah Ta'ala. Saya ulang. Qul amantu billah. Katakanlah wahai Sufyan ibn Abdillah, katakan bahwa aku beriman kepada Allah. Bukan hanya mengatakan, tapi di dalam hati juga harus ada yang namanya keimanan kepada Allah Ta'ala. Wa bima yalzamu min dzalika, dan konsekuensi beriman kepada Allah itu apa saja? Beriman kepada Allah konsekuensinya harus beriman kepada apa yang datangnya dari Allah Ta'ala, baik berupa hukum, yakni Al-Quran yang mengandung halal, haram, cerita umat yang terdahulu, cerita umat yang akan datang. Itu namanya segala sesuatu yang datangnya dari Allah Ta'ala. Awas, amantu billah ay wa ma'a tasdiqil qalbi wa bima yalzamu
min dzalik, dan yang menjadi konsekuensi beriman kepada Allah Ta'ala itu apa saja, yakni beriman kepada apa yang datangnya dari Allah Ta'ala, baik berupa hukum halal haram, cerita umat yang terdahulu, cerita hal-hal yang akan datang, cerita setelah kehidupan di dunia ini ada apa saja, tentang surga, tentang neraka dan sebagainya. Ini harus ada pada diri seseorang. Terus ya, jadi i'tiqad ini juga disertai dengan beriman kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsumastaqim. Awas. Tsumma di sini bukan maknanya untuk makna berurutan. Awas. Tsumma di sini maknanya itu, awas, untuk menunjukkan umume wong kuwi biasane beriman dhisit baru kemudian taat, terus kemudian istiqomah. Tapi ini maksudnya apa? Dua-duanya adalah perintah Nabi. Perintah beriman dan perintah istiqomah itu adalah sama-sama perintah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Walaupun pada kenyataannya, awas, yang namanya kebanyakan manusia, awas maksudnya selain para nabi, itu beriman dulu, baru kemudian taat, baru kemudian nanti istiqomah. Awas. Sebab kalau tsumma dimaknai apa namanya, kalau dimaknai taraqi minal adna ilal a'la, itu seakan-akan iman dulu terus istiqomah nggak diperintah. Padahal yang namanya iman, Islam, ihsan itu kan satu paket. Iman, Islam, kemudian ihsan dulu dalam hadis Jibril. Ihsan diantaranya adalah istiqomah tadi. Jadi orang yang istiqomah itu berarti sudah mencapai derajat ihsan. Itu adalah perintah yang sama yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari Rasulullah. Cuma memang pada umumnya, awas, manusia itu beriman terlebih dahulu, kemudian taat, kemudian melakukan mujahadah, memerangi hawa nafsu, baru kemudian dia mengalami yang namanya istiqomah. Tapi bukan berarti perintahnya ini berurutan. Perintahnya itu dua-duanya langsung. Beriman dan istiqomah adalah dua hal yang dua-duanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan perintah yang pelaksanaannya itu diurutkan, tidak demikian. Cuma memang kebanyakan orang itu melakukannya secara berurutan. Kemudian apakah itu istiqomah? Di sini dikatakan qul amantu billah tsumastaqim, dan istiqomahlah engkau. Ma hiya al istiqomah? Al istiqamatu hiya ats-tsabatu 'ala tha'ah. Yang namanya istiqomah itu adalah ats-tsabatu 'ala tha'ah, senantiasa menetapi ketaatan. Itulah yang dimaksud dengan istiqomah yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ada pada perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Qul amantu billahi tsumastaqim. Itu adalah perintah Allah. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga ada perintah tentang istiqomah. Saya ulang. Al-istiqomatu, makna asli daripada istiqomah itu adalah senantiasa menetapi ketaatan, tidak ada cacat sedikit pun di dalam melaksanakan yang wajib atau di dalam meninggalkan yang dilarang. Al-istiqamatu la tata'atta ma'a syai'in minal i'wijaj. Singarana istiqomah iku lempeng. Angger menggok sedidik berarti istiqomah apa bukan?
Bukan. Saya ulang. Al-istiqamatu la tata'atta ay la yahsulu ma'a syai'in minal i'wijaji. Istiqamah itu bukan istiqamah namanya kalau ada mentong sidik. Kadang perintahnya tidak dilakukan, kadang larangannya dilanggar. Ini bukan istiqomah yang tammah. Istiqomah yang tammah. Istiqomah yang tammah itu layan kharimu, dikatakan oleh para ulama, bihaitsu layan kharimu syai'um min dzalik. Pelaksanaan seluruh kewajiban, meninggalkan yang dilarang itu tidak ada cacat sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan istiqomah yang sempurna. Nah, yang ada pada kedudukan istiqomah yang tammah ini itu hanya dicapai oleh para pembesar-pembesar wali Allah Ta'ala. Ini apa? Hanya dicapai oleh para wali-wali Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu ay bi ada'il wajibat wajtinabil muharramat. Istiqamah bil iman wa bi ada'il wajibat wajtinabil muharramat. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengucapkan dan meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada seluruh sifat-sifat Allah, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Allah, maksudnya Al-Quran, yang menjadi kandungannya Quran, yang menjadi ajarnya Al-Quran. Itu yang pertama. Innal ladzina qalu Rabbunallah ay ma'at tasdik fil qalbi ma'a yalzamu min dalik minal i'tiqadat. Jadi apa yang dikatakan Rabbunallah itu maksudnya adalah beriman yang sahih dan iman yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Terus tsumastaqamu, kemudian dia beriman, beristiqamah dalam keimanannya, istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhi apa yang dilarang. Ilal mamati ay ilal mamati, sampai dengan meninggal. Apa terusannya ayat? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Mereka akan dimuliakan oleh malaikat Allah inda wafatihim, inda mautihim, pada saat mereka wafat, pada saat mereka meninggal, itu akan didatangi oleh malaikat rahmat. Yubasyyiruhum, memberikan kabar gembira. Apa terusannya ayat-ayat? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Wala tahzanu, dan jangan bersedih terhadap apa yang engkau tinggalkan di dunia. Jangan takut menghadapi kehidupan yang akan datang, dan jangan bersedih meninggalkan apa yang ditinggalkan. Inilah yang dicapai orang-orang yang istiqomah yang tammah, istiqomah yang sempurna. Masya Allah. Istiqomah yang semacam ini itu tidak dapat dicapai kecuali para orang-orang yang agung. Sehingga awas, Nabi mengatakan istaqimu walan tuhsuh. Catat. Istaqimu walan tuhsu. Istaqimu walan tuhsu. Maknahu aghlabun nasi la tutiqu al istiqamah at-tammah.
Makna dari sabda Nabi, istaqimu walan tuhsu, beristiqomahlah engkau, walan tuhsu, dan jangan menghitung-hitung. Maksudnya piye? Kebanyakan orang istiqomah sebulan nglakoni kewajiban, menjauhi apa yang dilarang. Tengah-tengah nglakoni apa sing dilarang, melanggar apa yang dilarang, terus tidak melaksanakan apa yang diperintah. Istiqomah yang sempurna enggak seperti ini. Istiqomah yang sempurna itu tadi, bihaitsu la yujadu syai'un minal i'wijaj, betul-betul lempeng sampai mati. Itulah istiqomah yang dicapai oleh para wali-wali yang agung. Sedangkan Nabi mengatakan istaqimu walan tuhsu, ay aghlabun nasi la yutiqu al-istiqomata at-tammah. Kebanyakan manusia itu tidak bisa melaksanakan istiqomah yang sempurna. Kemudian Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, innakum lan tutiqu wa lan taf'alu kullama amartukum bih. Wahai manusia, wahai umat manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu dan tidak akan melakukan seluruh apa yang aku perintahkan kepada kalian. Walakin, awas, terusannya, walakin saddidu wa abshiru. Ini, walakin saddidu wa abshiru. Hendaknya kalian di dalam beramal, saddidu ai i'malu juhdakum, benar-benar berusaha, awas, di dalam melaksanakan seluruh kewajiban, benar-benar berusaha di dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi kita, dilarang oleh Allah Ta'ala. Fa idza hasala liwahidin minkum khalalun fi ba'dil ahyan falyusri bit taubati. Apabila sudah berusaha untuk melakukan yang wajib, menjauhi apa yang dilarang, bangun lagi tidur lagi, bangun lagi tidur lagi, kayak Mbah Surip. Mau istiqomah, bolong, tidak melakukan kewajiban. Istiqomah lagi, jebule apa? Dia ada yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau demikian ini, kata Nabi, kalau demikian ini, walakin saddidu, sadad bukan shin tapi sadad, wa abshiru. Kalau kalian misalkan berusaha melakukan yang wajib, menjauhi yang dilarang, ada yang bolong, taubati, usaha lagi, ada yang bolong lagi, taubati lagi. Mudah-mudahan ketika mati itu sedang dalam keadaan tidak dalam keadaan bolong, dalam keadaan yang paling baik. Bisa dipaham ya? Ini adalah istiqomah yang di bawah levelnya istiqomah yang tammah tadi. Kalau orang yang istiqomah yang tammah itu adalah para wali-wali Allah Ta'ala. Paling tidak kita itu harus istiqomah fil iman, dan semoga kita itu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala di dalam istiqomah mengaji, istiqomah mengamalkan ilmu, istiqomah agar kita mengajarkan ilmu, istiqomah di dalam ikhlas melaksanakan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, rawahu Muslimun. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu, atau langsung aja ya, al-hadi wal ishruna an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami
qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.